Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Saudara-saudaraku, kemarin kita sudah belajar tentang peringatan Tuhan mengenai mengumpulkan harta di dunia, dan saat ini kita akan belajar tentang menghakimi. Saudara-saudaraku, setelah kita membaca ayat-ayat tadi, tentunya akan muncul pertanyaan, jika demikian untuk apa ada peraturan-peraturan gereja? Mungkin juga teguran-teguran tidak diperlukan lagi, karena semua kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Apakah demikian? Mari kita ikuti penjelasannya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak saja mengajar para pengikutnya tentang hubungan dengan Allah melalui sikap kita terhadap harta, tetapi Tuhan Yesus ingin agar para muridnya memiliki hubungan yang benar dengan sesamanya. Untuk itu Tuhan Yesus melarang kita menghakimi. Matius 7 ayat 1. Maksud Tuhan bukan berarti kita tidak usah mempedulikan kesalahan orang lain dan membiarkan ia hidup dalam kesalahan. Ia juga tidak bermaksud bahwa Allah melarang adanya lembaga peradilan dan aturan-aturan gereja, karena Allah sendiri adalah Allah yang berperaturan. Dan banyak ayat-ayat Alkitab yang menceritakan tentang orang-orang dihakimi. Contohnya dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10. Tetapi maksud Tuhan di sini adalah kita tidak boleh menghakimi dengan menggunakan ukuran yang keras dengan tujuan tidak adil. Maksudnya oleh karena adanya suatu ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut, atau sebaliknya. Untuk itu Tuhan melarang kita menghakimi dengan standar ganda. Apa itu standar ganda? Standar ganda itu ialah ukuran yang ringan atau rendah untuk diri sendiri, sedangkan ukuran yang berat dan terlalu tinggi itu ditujukan untuk orang lain. Matius 7 ayat 3-4. Dan apabila kita menggunakan ukuran seperti itu, kita dikatakan adalah orang munafik. Dan oleh karena itu orang demikian tidak layak mendapat pujian. Malah sebaliknya, ia sebenarnya merupakan musuh bagi saudaranya, dan oleh sebab itu patut dipersalahkan. Matius 7 ayat 5. Saudara-saudaraku, bila tadi Yesus menentang orang yang terlalu membesarkan masalah orang akibat menggunakan standar ukuran dunia, yaitu ringan untuk diri sendiri dan berat untuk orang lain, sehingga dikatakan adalah orang munafik, bukan berarti Yesus membiarkan orang-orang yang menggunakan ukuran yang terlalu rendah. Tidak, Yesus juga menentang orang-orang yang terlalu menganggap enteng masalah sebab menggunakan ukuran yang terlalu rendah. Hal ini sangat jelas terlihat di ayat 6 dari Matius pasal 7. Dikatakan di sana, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Artinya, dalam memberikan teguran, itu sama dengan semangat kita dalam melawan dosa.
Tapi itu harus dituntun dengan kebijaksanaan, dan janganlah kita kesana kemari memberikan berbagai petunjuk, nasihat dan teguran, apalagi penghiburan kepada para pengecam yang sudah keras hatinya, karena semuanya ini tidak akan ada gunanya bagi mereka. Malah sebaliknya hanya akan membuat mereka marah dan berang terhadap kita. Karena itu sama saja kita melemparkan sebuah mutiara kepada babi, maka babi itu akan marah karena seolah-olah kita telah melemparinya dengan batu, sehingga teguran akan disebut cemooh. Lukas 11 ayat 45, Yeremia 6 ayat 10. Oleh sebab itu janganlah memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Jadi kesimpulannya adalah Yesus memperingatkan kita agar kita tidak menghakimi sesama kita dengan ukuran dunia, tetapi apabila hendak menghakiminya haruslah dengan adil, yaitu jika ya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dan dalam Yeskiel 3 ayat 18 dikatakan, apabila kita lalai memperingatkan orang fasik, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, apabila kita sudah menegurnya, Yesus mengingatkan murid-muridnya agar janganlah berlama-lama di antara orang-orang yang tidak mau menerima teguran, sebab ini hanya akan membuang tenaga dengan sia-sia, melainkan berpaling saja kepada orang lain. Kisah 13 ayat 41. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pemberian-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami masih bisa menghirup udara yang segar juga. Hari yang baru masih menjadi bagian kami. Terlebih berkat-Mu melalui firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan pergumulan hidup masing-masing kami, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan terlebih kesehatan kami. Berikanlah kepada kami Bapa akal budi kebijaksanaan surga untuk dapat menghadapi pergumulan kami, serta ketabahan, kesabaran, sukacita dalam tugas dan tanggung jawab. Terlebih tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu untuk setia memberitakan Injil kebenaran ke seluruh dunia. Bapa di surga, berfirmanlah dan bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap mendengarkan bacaan renungan pagi saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Jumat 12 Maret 2021. Judulnya memusatkan pikiran kita pada Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara-saudaraku, orang-orang muda sekarang ini boleh dididik untuk kegenapan maksud-maksud yang mulia dan suci. Merekalah murid-murid dalam sekolah Kristus, belajar dari hari ke hari segala pelajaran dari guru ilahi itu. Di dalam orang-orang mudalah kasih sayang itu paling hangat, ingatan paling baik dan hati paling mudah menerima kesan-kesan ilahi. Maka pada waktu mudalah pula segala kuasa pikiran dan tubuh harus dikerahkan kepada tugas agar perbaikan-perbaikan yang besar boleh diadakan mengingat dunia yang sekarang ini dan dunia yang akan datang. Banyak pengetahuan berharga yang bisa diperoleh orang-orang muda sungguh sukar diperkirakan. Tetapi untuk mencapai ukuran yang tinggi, mereka harus menutup pintu kepada segala pemikiran rendah yang setan suka dorongkan ke dalam pikiran, dan tidak mau menyerah kepada segala penggodaannya. Orang-orang muda boleh mendapatkan apa yang tidak dapat dibeli dengan emas, oleh menyayangi suatu maksud yang bersih dan kuat dalam berusaha menjadi segala-galanya bagi mereka menurut rencana Allah. Pikiran harus dilatih untuk memikir-mikirkan pokok-pokok pikiran yang benar. Mereka harus mempelajari Alkitab dan mempraktekkan di dalam hidup peraturan-peraturan ilahi yang telah ditentukan Allah untuk menuntun mereka.
Mereka yang telah lama dalam pekerjaan Allah boleh mengalami pikiran kosong berhubung dengan segala perkara yang sedang terjadi sekelilingnya. Dan transaksi-transaksi yang baru pun boleh lekas hilang dari ingatannya. Tetapi pikirannya selamanya terjaga kepada segala pemandangan dan transaksi-transaksi pada masa ia kanak-kanak. Oh, kalau sekiranya orang-orang muda boleh menyadari betapa pentingnya memelihara pikiran terjaga, suci dan bersih dari pikiran-pikiran yang merusakkan, dan memelihara jiwa dari segala kebiasaan-kebiasaan yang menurunkan derajat, karena kesucian atau kecemaran orang-orang muda dipantulkan pada usia tuanya. Kebenaran Alkitab, kalau diterima, akan mengangkat pikiran dari keduniawiannya dan kehinaannya. Kalau firman Allah dihargai sebagaimana patutnya, baik muda maupun tua akan memiliki suatu kebaikan batin, suatu kekuatan prinsip yang akan menyanggupkan mereka melawan penggodaan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu bersyukur atas nasihat firman-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah mengingatkan kami bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang muda, karena di dalam orang-orang muda lah kasih sayang paling hangat, ingatan paling baik dan hati paling mudah menerima kesan-kesan ilahi. Tolong kami Bapa agar tuntunan-Mu boleh menjadi bagian anak-anak muda, sehingga pikiran mereka hanya tertuju kepadamu saja. Bapa, berkaryalah dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.